Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 3 cara melakukan self healing yang efektif. Nah, pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu definisi dari self healing itu sendiri. Definisi dari self healing itu adalah proses menemukan kedamaian batin kita dengan cara tertentu untuk mengobati luka batin kita. Nah, itu definisi dari self healing. Self healing ini penting kita lakukan terhadap diri kita untuk apa? Agar kehidupan kita ini menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita bisa melakukan self healing yang benar, self healing yang efektif? Mungkin ada sebagian banyak orang yang beranggapan bahwa self healing itu misalnya dilakukan dengan jalan-jalan ke pantai, shopping, uh, pergi ke suatu tempat. Itu sebenarnya adalah caranya, ya, cara, bukan definisi pengertian. Nah, namun apakah itu efektif tergantung, ya. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan, setidaknya saya rangkum, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan self healing yang efektif. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah self acceptance. Apakah yang dimaksud dengan self acceptance? Secara definisi, self acceptance itu sendiri adalah suatu kondisi dan sikap positif suatu individu dalam bentuk penghargaan terhadap dirinya, menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan, mengetahui kemampuan dan kelemahan, serta tidak berlebihan dalam menyalahkan diri sendiri. Sederhananya, self acceptance itu adalah, kalau kita kutip, kita simpulkan definisi sederhana dari self healing itu sendiri, itu adalah self acceptance, ya. Self acceptance itu sendiri adalah penerimaan terhadap diri sendiri, baik itu ketika berbuat kebaikan atau berbuat kesalahan. Nah, dengan self acceptance, dengan konsep self acceptance ini, kita dapat apa? Kita dapat mulai menerima ketika terjadi kegagalan, kekalahan, merasa bersalah dan sebagainya. Tetapi dari self acceptance ini, bagaimana kita melakukan self acceptance ini yang benar? Yang pertama itu adalah yakin diri kita itu baik, ya. Yakin diri kita itu baik. Nah, karena apa? Ketika kita merasa diri kita itu baik, itu kita mulai mulai menyadari bahwa kita itu tidak seburuk yang kita pikirkan sebenarnya. Nah, jadi itu berhubungan lagi dengan yang namanya self esteem, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang tidak dapat menerima keadaan dirinya, misalnya kondisinya seperti apa, itu kebanyakan orang, dan itu sangat sangat melukai batin itu sebenarnya. Kemudian yang kedua yang dapat kita terapkan dalam self acceptance ini adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita fokus pada diri kita, fokus pada kelebihan kita apa, fokus pada kekurangan kita apa yang menjadi kelebihan kita upgrade, apa yang menjadi kekurangan kita, sesuatu hal yang tidak bisa kita perbaiki, misalnya ya sudah kita terima, tetapi kekurangan yang bisa kita perbaiki ya kita perbaiki. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk melakukan self healing adalah dengan cara self forgiveness. Apakah yang dimaksud dengan self forgiveness? Self forgiveness itu sendiri adalah proses saat seseorang menyadari kesalahan, menghadapi emosi negatif sebagai konsekuensi dari kesalahan, dan menebus kesalahan tersebut dengan berusaha memperbaiki diri, memaafkan diri, dan menyadari kesalahan untuk bisa diterima dan dimaafkan. Tapi kalau kita tarik secara sederhana, definisi dari self forgiveness itu sendiri adalah bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri atas apa yang sudah kita lakukan. Kebanyakan orang kan banyak menyalahkan diri, merasa terlalu bersalah dan sebagainya. Itu buruk sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan self forgiveness ini? Bagaimana kita bisa memaafkan diri kita?
Ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita itu manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Merasa bersalah itu wajar, tetapi jangan merasa bersalah secara berlebihan. Kita merasa bersalah bagus, tapi yuk kita perbaiki apa kesalahan kita. Jangan justru kita buruk kalau kita merasa sebagai manusia yang selalu benar. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan untuk melakukan self forgiveness adalah tidak serta-merta menyalahkan diri kita sendiri atas sesuatu hal yang terjadi. Banyak sekali di antara kita yang merasa ketika sesuatu hal yang terjadi dalam kelompok dan sebagainya, ada suatu kesalahan, kita merasa bersalah, kita menyalahkan diri kita. Jangan seperti itu. Biasa aja kalau ada kesalahan itu. Yang penting adalah kemauan kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk melakukan self healing itu adalah dengan cara self love. Apakah yang dimaksud dengan self love? Self love itu sendiri didefinisikan sebagai cinta pada diri sendiri. Self love, bagaimana kita merasa diri kita berharga, bagaimana kita merasa mencintai diri kita merasa diri kita berguna, itu self love namanya. Nah, self love ini mempengaruhi kondisi mental seseorang. Artinya apa? Orang yang memiliki self love yang rendah itu rentan terkena berbagai penyakit mental tuh, seperti kecemasan, depresi yang berlebihan, kekhawatiran. Itu karena self love-nya rendah. Orang yang self-nya rendah juga selalu merasa tidak percaya diri. Jadi cintailah diri kita sendiri. Diri kita berharga. Yang menentukan harga diri kita itu bukan orang lain, tapi bagaimana diri kita memandang pribadi kita sendiri. Itu tadi 3 cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan self healing yang benar. Terapkan ini untuk kita bisa menyembuhkan luka batin kita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video penjelasan pada kali ini, semoga bermanfaat.